Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, amin. Kali ini judulnya adalah Yang Dia Rasakan Kepadamu. Oke, kita lihat dulu kisah dan ceritanya. Pastikan ya kalian masuk ke dalam cerita yang terbaca dalam bacaan kali ini. Karena sekali lagi ini adalah general reading, jadi belum tentu bisa resonate atau cocok untuk semua yang nonton. Mungkin hanya beberapa saja dari penonton yang cocok dengan bacaan kali ini. Ya. Oke, sekali lagi saya mau ingatkan ini adalah general ya. Mungkin energinya vice versa juga. Terbolak-balik antara energi kalian juga energi seseorang yang kalian fokuskan. Bacaan-bacaan saya sifatnya timeless, jadi kapanpun kalian melihatnya, menemukan video-video saya ini, mungkin di sini memang ada pencerahan atau apapun yang sifatnya itu saran, mungkin pesan alam semesta untuk kalian. Memang mungkin energinya ketarik ke sini. Oke, kita lihat dulu ceritanya ya. Apakah cerita ini yang memang kalian alami? Kalau iya, berarti ya mungkin ini ada pencerahan yang ditujukan untuk kalian. Silakan ditonton mulai awal sampai akhir, jangan sepotong-sepotong supaya bisa dipahami. Kalau yang di TikTok juga di Instagram itu hanya cuplikan ya. Kalau yang di YouTube full, saya sarankan nonton yang full. Supaya tahu apakah itu benar bacaan untuk kalian atau bukan. Oke. Di sini, ntar saya naikkan dulu ya. Knight of Swords. Ada sosok maskulin. Sosoknya dulu. Oke. Oke. Kita ambil 5. Terima kasih yang sudah subscribe, like, komen channel YouTube saya, juga yang sudah follow dan menonton video-video saya, cuplikan-cuplikan di TikTok, juga Instagram ya. Kalau yang baru saja menemukan channel saya ucapkan salam kenal, selamat datang ya. Salam kenal dari saya Julia Kim Tarot dari Kota Malang, Jawa Timur. Oke. Ini nggak terbuka, ini yang terbuka, strength. Oke. Saya nggak baca yang reverse, saya baca upright semua. Oke. Sekali lagi, yang mau personal reading di saya, ya, saya mulai di awal September nanti. Semuanya berbayar dan dengan video call, interaksi yang saya utamakan supaya bisa tahu ya, sama-sama enak. Oke, sudah terbuka 5. Di sini ada Death. Death ini kartu bagus loh ya, kartu bagus. Artinya begini. Ada sesuatu yang memang sudah, kalau sesuatu ini berakhir akan menjadi sesuatu kalau memang ada satu niatan, ada semangat untuk bangkit lagi ya. Kenapa harus death? Karena di sini ada justice ya. Di sini ada hubungan-hubungan yang memang nggak adil pada awalnya. Kemudian terbangkitkan karena apa? Karena rasa cinta yang besar. Nah, oke. Ntar, ini bottom of the decknya. Kemudian di depan itu ada Knight of Swords, 2 of Wands, 6 of Wands, Strength, Knight of Wands. Banyak energi maskulin yang terbaca di sini, ya. Oke. Di sini ada cerita bahwa kalian berhubungan dengan seseorang maskulin yang kemaskulinannya itu lebih dominan ya. Baik, orangnya sangat baik, pemikirannya sangat dalam, kemudian dalam bersikap pun banyak effort ya, saya lihat banyak effort. Kemudian di sini orang ini itu orang di masa lalu ya, atau orang lama tapi hadir lagi bisa ya. Yang jelas kalian memang sudah mengenal dia sudah lama ya, sudah lama. Jadi bukan orang yang benar-benar baru
ya. Jadi secara umum kalian sudah sangat mengenal pribadi dari orang ini, ya. Tapi di sini saya lihat orang ini itu apa ya, lebih banyak menunggu sih, ya, lebih banyak menunggu. Ya. Kalau secara keinginan sih, kalau ingin membuat effortnya sebenarnya ingin membuat satu effort yang besar, selalu sering, paling tidak mengabari atau apa ya, atau bertemu, ya, keinginan seperti itu ada, ya. Cuman di sini lebih pada menunggu, ya. Karena orang ini bukan tipikal orang yang gerusa-gerusu atau orang yang gegabah dalam bersikap, bertindak. Berpikir pun dia hati-hati sekali. Banyak yang dia tahan, ya. Semuanya keinginan. Dia itu orang yang pintar nahan, ya. Nahan. Oke. Kalau bisa dilihat, ya. Ini mungkin orang masa lalu ini punya, ya, seseorang ini ya punya masa lalu yang sebelum bertemu dengan kalian itu ada hal yang sifatnya begini loh. Mungkin bisa jadi trauma ya, trauma juga bisa, tapi lebih kepada dia pernah diperlakukan tidak adil di masa lalu ya. Kemudian setelah bertemu dengan kalian itu jadinya dia lebih hati-hati dalam bersikap, dalam apapun. Jadi kalau boleh saya bilang orang ini adalah orang-orang yang sebenarnya sudah matang karena pengalaman ya, kisah hidup yang menempa dia ya. Orangnya kuat ya, secara pemikiran kuat, secara dalam bertindak juga tidak gegabah. Ini orang yang sangat luar biasa ya, karismatik juga ya. Kalau bisa dilihat di sini juga orangnya itu penuh cinta, penuh kasih, penuh empati. Mungkin dulunya enggak ya. Jadi ini gini, dulu mungkin orangnya itu yang kalian kenal ya, nggak seperti sekarang, tapi sekarang itu memang sangat berbeda. Orangnya tampil dengan versi yang berbeda, ya seperti itu. Ya silakan dipastikan lagi ya, apakah ini cerita atau sosok ini ya, adalah sosok yang berhubungan dengan kalian. Kita lihat inisialnya dulu ya. Inisial ini hanya tambahan, bisa nama depan, nama tengah, bisa nama kalian atau nama dia, nama kesayang, ataupun nama apapun. Banyak sekali. Saya ulang ya, terlalu banyak. Kakean, terlalu banyak. Caranya gimana kalau mau personal reading? Selalu ditanyakan, chat nomor WA saya untuk mendaftar, chat only. Oke. Chat only. Tidak menelpon. Daftar gitu ya. Nanti akan saya kirimkan rules atau aturan main untuk pembacaan di saya ya. Ntar saya tatanya. Aduh sorry. Jadi ini inisialnya silakan disesuaikan. Apakah ada inisial dia, inisial kalian. Oke. Kemudian langsung saja kita lihat. Kita lihat yang dia rasakan kepadamu ya. Yang dia rasakan kepadamu. Yang dirasakan orang yang tadi saya sebutkan ya, ciri-cirinya. Kalau ciri-ciri fisik saya kira nggak bisa valid ya, apapun kartunya ya, tapi ya it's okay lah. Itu hanya ciri-ciri energinya maskulin ya. Orangnya juga luar biasa sih. Bisa jadi dia ini seumuran atau lebih muda ya, seumuran atau lebih muda. Oke, kita lihat bagaimana perasaan. Kok perasaan dia? Apa yang dia rasakan kepadamu? Apa yang dia rasakan kepadamu? Nah, ya kan maskulin. Benar-benar maskulin. Ini bisa dia, bisa kalian ya. Yang jelas ya gentleman ini. Banyak yang kalian pikirkan seorang maskulin ya.
Maskulin tidak selalu laki-laki, sekali lagi saya sampaikan. Bisa wanita pun energinya maskulin ya. Oke. Oh, terlalu banyak. Jadi mungkin saya ambilnya lama ya, karena nunggu kartu yang jumping. Oke. Oke. Waduh, walaupun orangnya ini, tapi kalau suruh kabar-kabaran itu agak lelet juga ya. Saling menunggu, irit ya, irit bicara kalau dalam komunikasi. Bisa berkabar ya, berkabar. Oke. Oke. Rupanya dia itu, ini banyak orang yang di masa lalu kemudian ketemu lagi ya, Wow. Oke. Perasaan dia kepadamu ya. Kalau ini orang masa lalu ya. Orang masa lalu ini perasaan apa yang dia rasakan kepadamu ya. Di sini ada pola komunikasi yang tunggu menunggu, itu membawa banyak derita saya kira. Di sini ada the cross, banyak pengorbanan. Kalau dilihat dari kartunya ini berhadap-hadapan ya. Baik dia ataupun kalian sebenarnya melewati banyak hal ya. Ada yang namanya pengorbanan, ada yang namanya apa ya? Untuk berkabar aja harus berkorban ini. Jadi sifatnya itu berubah-ubah ya dalam hal berkabar. Ini lebih kepada kabar-kabaran ya. Yang dia rasakan itu lebih kepada kedekatan dengan kalian ya. Itu yang apa ya, yang membuat kalian terkoneksi itu lebih banyak dari kabar atau secara physically itu bertemu. Jadi bukan lebih ke batin ya, tapi lebih ke ini secara nyata. Ya, entah chatting, entah telepon, entah ketemu langsung ya. Jadi yang dia rasakan sebenarnya banyak stresnya loh. Kenapa ya dia stres? Kita lihat ya, kenapa sih kok stres ya? Kenapa kok stres gitu? Saya pikir perasaannya itu benci atau suka atau cinta, tapi di sini lebih banyak rasa apa ya? Penderitaan ya. Penderitaan atau rasa, bukan lebih kesedih. Jadi merasa kayak tertekan bisa, kemudian banyak berkorban, kemudian penderitaan yang lebih banyak ya. Coba kita lihat kenapa sih dia merasakan seperti itu ya, yang dia rasakan kepadamu ya. Sebenarnya sama, kalian pun juga merasakan hal yang sama loh. Bukan kebahagiaan. Kita lihat lagi ya. Kenapa dia merasa menderita dan banyak berkorban, begitu pula dengan kalian. Kita lihat. Apa yang dia rasakan kepadamu? Oke. Ya, ini banyak orang masa lalu ya, atau mungkin memang kalian hubungan kalian itu membuat banyak kenangan yang sulit untuk dilupakan ya. Orang baru yang hadir kembali ada. Kalau suami gimana? Suami itu orang lama juga ya. Kemudian mungkin terpisahkan dengan jarak, ada hubungan LDR di sini. Oke, orang jauh ya. Kemudian kenapa? Ada penderitaan di antara kalian, terutama dia ya, karena pertanyaannya adalah judulnya adalah yang dia rasakan kepadamu, banyak menderita karena apa? Oke, fokus kepada Ace of Swords ya. Iya, banyak pengorbanan. Ace of Swords lebih kepada energi pemikiran atau mindset ya.
yang membuat dia menderita adalah ini banyak yang LDR, orang lama tapi LDR ya. Jadi karena tidak bisa bertemu fisik, ada pengorbanan di antara kalian. Yang dia rasakan itu kalau perasaannya nanti kita lihat ya setelah ini. Kalau di sini yang jelas perasaannya kangen ya, kangen kalau di sini. Sering membayangkan tapi memendam. Gimana lagi? Karena terpisah jarak. Dilihat di sini ya. Bisa jarak ini bisa LDR ini juga termasuk adalah energi yang sudah saling menjauh ya. Biasanya kan orang kalau berhubungan ada koneksi ya, koneksi energi. Ini koneksi energinya menjauh ya. Di sini lebih banyak yang berjauhan karena King of Pentacle ya, karena pekerjaan seperti itu ya. Kemudian di sini jadi di sini ceritanya lebih banyak hubungan LDR ya. Apa yang dia rasakan menderita karena harus berjauhan, tidak bisa ketemu, sementara pola komunikasinya itu kadang nggak stabil. Nah, seperti itu ya. Jadi penderitaannya bukan hanya di dia, tapi di kalian juga. Nah, yang dia rasakan kangen, sering mengingat segala macam memori ya. Kalau rasa yang dalam lagi kita lihat ya, apakah dia mencintai kalian, apakah ada orang lain ya selama LDR ini. Saya juga nggak nyangka ini hubungannya LDR. Kita lihat ya. Bentar, oke. Kita lihat bagaimana perasaan terdalamnya. Apakah dia masih mencintai kalian? Kita lihat. Tuh, opo sih? Posisi saya nggak enak duduknya. Jongkok. Karena saya masih di luar kota. Tidak di meja kerja saya. Oke, kita lihat ya. Apakah dia mencintai kalian? Apakah ada orang lain? Semoga nggak ada ya. Yang jelas ini orangnya cari duit. Oke. Kok energinya curang? Coba. Apakah dia mencintai kalian? Oh, hubungan kalian tidak baik-baik saja ternyata. Kurang 2 ya. Oke. Apakah dia mencintai? Bentar. Sekali lagi ya, saya ingatkan ya, kartu tarot ini saya sifatnya fun reading juga ya. Jadi jangan terlalu percaya 100% sama kartu ya, sama Tuhan. Kartu ini diambil afirmasi positifnya, karena itu yang saya tekankan, bukan ramalan-ramalan, prediksi-prediksi ke depan. Jadi kartu tarot itu bisa kapanpun ya, untuk terjadinya ya. Saya nggak mau ngomong ini sudah terjadi, bisa terjadi kapanpun ya. Jangan diyakini, yakinnya jangan sama kartu ya. Oke, bentar. Diambil motivasi afirmasi positifnya. Kalau kalian nggak suka sama pencerahan atau apapun, nggak usah nonton channel saya, ini isinya gitu-gitu gitu. Bukan yang sifatnya ramalan. Oke, kurang 1 kok angel temen sih. Wah, sudah. Sama ini. Kartunya bulan kayak yang di sana. Oke. Bagaimana perasaan terdalamnya? Kalau dibilang cinta ya, nggak ada kartu cinta yang muncul di sini. Justru malah di sini kalau memang ketemu, ya fokusnya ke kalian. Kalau ketemu, kalau komunikasi ya paling tidak seperti itu. Tapi di sini orangnya ini ya, sambil nunggu itu juga curang saya lihat. Ya, jadi kalau dibilang cinta sepenuhnya enggak ya. Jujur aja, saya nggak mau penonton saya halu terus baca tidak sesuai kartu ya. Di sini hubungan kalian sebenarnya juga nggak baik-baik aja, saling mendem ya, saling banyak kecurigaan ya. Yang satu merasa suudzon sama yang lainnya, saling suudzon,
saling berpikiran buruk ya, tapi dipendam. Ya, kemudian karena nggak bisa ketemu semakin, dan ini apa ya, pola komunikasinya juga nggak bagus soalnya. Jadi gimana mau bisa positive thinking ya, banyak perubahan yang terjadi di antara kalian ini. Jadi kalau ditanya apa yang dia rasakan kepadamu, kangen sih kangen ya, tapi pikiran buruk itu selalu muncul, baik di kalian juga di orang ini ya. Hubungan kalian itu sebenarnya juga di ujung tanduk nih, karena di sini strength, penderitaan, di sini the tower. Sementara di sini pun banyak rahasia, seakan-akan banyak yang tidak diceritakan, banyak yang ditutupi seperti itu. Lebih kepada suudon ya, apa? Berprasangka buruk. Ya, seperti itu. Terus gimana dong menghadapi seperti ini ya. Jadi yang dia rasakan bukan perasaan cinta yang mendalam ya. Saya nggak mau bikin konten-konten halu ya, bacaan-bacaan halu, sesuai dengan kartu aja ya. Tapi sekali lagi ini tidak untuk semuanya ya. Jadi hanya beberapa karena ini general. Mungkin sedikit yang resonate ya. Kalau sudah seperti ini apa yang harus saya lakukan ya? Kita lihat ya. Yang jelas satu, positive thinking. Dasarnya satu hubungan adalah kepercayaan. Kalau sudah nggak percaya, terus apa artinya? Mending nggak usah daripada nambah-nambah pikiran, daripada juga menimbulkan konflik. Ya, kalau sudah konflik terus mau apa? Saya ingin dia jujur. Ya. Terus kejujuran untuk apa sih? Gitu. Terus juga LDR gitu. Yang penting kan hasil akhirnya, outcome-nya. Ya. Kalau memang yang jelas orang ini memang kerja ya, fokusnya itu nggak cuma ke hubungan aja gitu. Kalau sementara tidak bersama kalian, mungkin karena jauh dan lain sebagainya, bukan curang berarti ada orang lain ya. Kalau ada orang lain yang dia cintai, gambarnya nggak kayak gini. Kalau di sini nggak ada yang dia cintain ya. Kalau nakal-nakal dikit, iyalah, mungkin sama teman-temannya atau apa ya. Sebenarnya kalau perasaannya dia sudah merasa kalian tuh pasangannya, ya sudah gitu loh. Tapi selama nggak ketemu dia nakal-nakal dikit, is okay lah gitu. Dia mikirnya gitu loh. Wajar dong. Jangan terlalu keras pada seseorang dan pada diri kita sendiri ya. Terlalu keras memikirkan hubungan. Ngapain gitu loh. Kayak gak ono sing liyane yang dipikirkan. Kayak gak ada yang lain yang dipikirin. Banyak lainnya yang lebih penting. Ya. Kalau memang kita banyak mengeluarkan energi untuk satu hubungan, ya, bolehlah sekali-sekali. Kalau terus-terusan, apa hidup kalian hanya untuk hubungan ini? Gitu loh ya. Oke, yes. Saya ambil 3, ini baru 2. Oke. Di sini harga diri. Oke. Di sini saran atau pesannya, gratitude, rasa syukur. Ya, jadi di sini kalau memang jadi apapun dalam hubungan kalian itu patut disyukuri ya. Jadi saat-saat bisa minimal saat kalian bisa berkomunikasi, jangan diisi dengan pertengkaran atau suudon, ditanyakan penjelasan dia, kamu kemarin kemana dengan detail dan sebagainya, nggak perlu ya. Untuk apa, nggak ada gunanya ya. Mending membicarakan yang asik-asik aja dan syukuri bahwa kalian masih bisa berkomunikasi daripada tidak sama sekali ya itu. Kemudian di sini ada lagi saran bahwa dalam hubungan itu jangan ada yang namanya menang kalah, nggak ada yang namanya dalam hubungan itu menang kalah. Menangnya di apa sih, kalahnya di apa sih gitu. Yang menang ego, yang kalah harga diri gitu. Enggak juga teman-teman ya. Jadi di sini adalah jangan di dalam hubungan itu ada yang merasa di atas yang lainnya, di atas pasangannya dan berusaha untuk menaklukkan ya. Menuruti apa keinginan, mengikuti rules yang diterapkan ya. Beda sama komitmen ya, beda sama komitmen. Jadi seakan-akan mau menangnya sendiri ya. Sebenarnya di sini juga ada kartu-kartu harga diri ya. Untuk a wise man has dignity without pride, a fool has pride without dignity. Jadi gini, seseorang yang bijak
itu orang yang bijak itu bisa terlihat harga dirinya dari kebijakannya dia, ya. Jadi kalau orang yang nggak bijak itu akan tampak bodoh, ya. Yang mempunyai harga diri yang mengedepankan pride, ya, pride, tapi tanpa harga diri. Pride itu apa ya? Prestis, ya, bisa dibilang gitu, prestis. Jadi kalau dalam hubungan ini jangan selalu minta dihargai, tapi hargai diri kita sendiri. Karena penghargaan atau penilaian dari di luar diri kita itu ya penting nggak penting, ya. Lebih penting kalau kita itu mengisi atau membuat diri kita itu bervalue, mempunyai nilai, sehingga orang dengan sendirinya menghargai kita, gitu loh. Jangan kita berusaha untuk supaya dihargai orang, jangan. Tapi buatlah diri kita berharga, terlepas orang mau menghargai atau enggak. Cara membuat diri kita berharga apa? Ya sesuai jalur lah. Ya, sesuai jalur artinya apa? Ada satu tolak ukur atau nilai standar, ya, yang kalian pakai. Berharga itu seperti apa? Contoh, berharga itu kalau kita orang yang bisa menahan emosi, contoh, ya, atau orang yang bisa menekan egonya. Itu bagian-bagian dari harga diri seseorang, ya, atau mungkin orang-orang yang punya prinsip dalam kebenaran. Nah, itu harga diri, ya. Jadi saya kira itu aja bacaan saya kali ini. Mungkin tidak terlalu panjang. Yang jelas kalau ditanyakan kembali di awal, apa yang dia rasakan? Rindu, ya. Rindu, tapi kalau cinta yang menggebu-gebu enggak. Apakah dia setia? Setia sih setia, tapi kalau ada saatnya kalau memang jauh, ya, dia pun butuh hiburan, tidak selalu harus memikirkan kalian. Ya, dan di mana apa yang dia rasakan juga ada perasaan khawatir atau saling berpikiran buruk, tidak hanya kalian tapi dia pun juga kepada kalian seperti itu, tapi lebih ke dipendam dan kadang-kadang sampai nggak bisa tidur kepikiran. Ini lebih banyak di kaliannya, oke? Dan caranya itu tadi, syukuri hubungan yang sudah kalian jalani, ya, memori-memori yang sudah kalian buat, ya, jangan diingat-ingat yang jelek tapi diingat-ingat yang baik. Tidak ada yang namanya hubungan itu kalah menang. Jangan berusaha untuk menaklukkan seseorang untuk keinginan dan harapan kalian semata. Tapi lebih banyak tunjukkan kalian punya prinsip yang benar, mindset yang benar, ya, mengambil langkah yang benar sehingga kalian punya value. Mengisi diri kalian dengan hal-hal yang lebih positif. Itu namanya harga diri, ya. Sehingga orang nggak macam-macam, nggak semena-mena sama kalian, nggak meremehkan gitu. Ya, oke. Jadi bukan di performan penampilan keren tapi isinya kosong, jangan sampai, ya. Oke, saya kira itu aja. Mungkin kali ini nggak resonate, bisa kalian tonton video-video saya yang lainnya. Mungkin di sana judul-judulnya lebih resonate. Terima kasih yang sudah mengapresiasi, yang belum subscribe, ya. Jangan lupa kalau kalian suka dengan bacaan saya silakan di subscribe. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi.